Usulan mengembalikan pemilihan kepala daerah melalui DPRD kembali mengemuka di tengah maraknya kasus korupsi yang menjerat kepala daerah. Pemerintah menyebut akan mengevaluasi sistem pilkada secara langsung, yang diklaim tidak serta-merta menghasilkan pemimpin yang baik. Seperti apa selengkapnya? Salah satunya jadi sorotan ialah kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya pada Rabu 10 Desember 2025. Kepala daerah yang baru menjabat sekitar 10 bulan itu diduga menerima aliran dana 5,75 miliar rupiah dari sejumlah rekanan penyedia barang dan jasa. Dari jumlah tersebut, sekitar 5,25 miliar rupiah diantaranya diduga digunakan untuk melunasi pinjaman bank yang sebelumnya dipakai membiayai kampanye Pilkada 2024. Ardhito menjadi pemimpin daerah kelima hasil Pilkada 2024 yang tersandung kasus korupsi. Sebelumnya KPK menangkap Gubernur Riau Abdul Wahid, Bupati Kolaka Timur Abdul Aziz, dan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko. Selain itu, Wakil Wali Kota Bandung Erwin pun ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh penyidik Kejaksaan Negeri Kota Bandung. Berulangnya kasus korupsi yang menjerat kepala daerah ini dijadikan legitimasi untuk menilai pilkada langsung sebagai sumber persoalan, terutama karena tingginya biaya politik yang harus ditanggung kandidat dalam proses kontestasi. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam keterangannya di Jakarta pada Rabu mengatakan akan melakukan evaluasi. Ya saya prihatin, baru 1 tahun sudah berapa yang kena OTT, termasuk ada yang gubernur, padahal sudah pernah retrap kita, ditanamkan wawasan kebangsaan, ya. Jadi bahan evaluasi kita ini kira-kira ya termasuk evaluasi mengenai mekanisme rekrutmen kepala daerah. Ternyata kan pilkada langsung nggak harus membuat otomatis kepala daerahnya baik. Apakah karena sistem situasinya? Tapi ya sebetulnya semua tergantung daripada kepala daerah sendiri, integritasnya. Ya. Jadi saya minta untuk teman-teman kepala daerah menjadi warning dan juga ya kita ikuti aturan hukum yang ada. Pernyataan Tito ini hanya berselang sepekan dari usulan perubahan sistem pilkada yang disampaikan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia. Di hadapan Presiden Prabowo saat acara puncak peringatan hari ulang tahun ke-61 Partai Golkar, Bahlil menyuarakan perubahan pilkada jadi dipilih oleh DPRD dengan alasan pilkada langsung berbiaya tinggi. Presiden Prabowo pun merespon usulan ini dengan menyatakan akan mempertimbangkannya. Namun jika ditilik ke belakang, anggapan bahwa pilkada melalui DPRD dapat menekan biaya politik tidak sepenuhnya benar. Seperti diketahui, sebelum pilkada langsung mulai diterapkan pada 2005, sistem pilkada oleh DPRD pernah diterapkan di era Orde Baru hingga awal reformasi, persisnya sampai 2004. Pengalaman pada era pilkada melalui DPRD ini, biaya politik justru berpindah dari ruang publik ke transaksi tertutup di lingkaran elit parlemen daerah. Seperti apa rekam jejaknya? Merujuk 2 artikel Kompas berjudul Politik Uang Pemilihan Kepala Daerah yang terbit pada 14 dan 15 Maret tahun 2000, politik uang terjadi saat pilkada melalui DPRD. Praktik politik uang berlangsung dengan pola yang relatif seragam melibatkan kandidat, partai politik, serta anggota DPRD sebagai pengambil keputusan utama. Dalam pemilihan Bupati Sukoharjo pada Januari 2000 misalnya, hampir semua bakal calon dilaporkan mengeluarkan dana besar untuk mengamankan dukungan fraksi. Sejumlah kandidat disebut menghabiskan hingga 500 juta rupiah hanya untuk tahap pencalonan. Kompas juga mencatat kasus serupa terjadi di tingkat pemilihan wali kota dan gubernur. Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia, Huriyah, menilai argumen biaya politik yang kerap digunakan untuk mendorong perubahan sistem pilkada cenderung menyederhanakan persoalan. Berbagai riset kepemiluan justru menunjukkan bahwa tingginya ongkos politik tidak bersumber dari mekanisme pemilihan langsung, melainkan dari praktik politik yang berlangsung sebelum dan selama proses kandidasi. Huriyah menilai pilkada tidak langsung pernah ditinggalkan karena praktik jual beli di DPRD yang sulit dikontrol. Biaya politik tetap tinggi, hanya bergeser dari pemilih ke elit partai dan anggota DPRD. Sejarah mencatat bahwa pilkada lewat mekanisme DPRD di masa lalu pun tak luput dari praktik politik uang yang masif di kalangan elit. Kalau sahabat Kompas, apa tanggapannya atas wacana pilkada kembali dipilih lewat DPRD?